side, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yasmin Aulia Putri dengan NIM 0602128232836 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kisah dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang, di Bukit Siguntang, yaitu kisah dari Pangeran Raja Batu Api untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sastra Lama. Nah, sebelum kita masuk ke kisah Pangeran Raja Batu Api tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sastra lisan. Jadi, sastra lisan adalah sebuah karya sastra yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan, yaitu mulut ke mulut, begitu ya. Nah, contoh dari sastra lisan itu sendiri seperti cerita rakyat, dongeng, dan juga legenda, mitos, begitu, yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang kita sampai ke generasi sekarang itu melalui lisan. Selanjutnya, kita akan memasuki ke sesi wawancara dengan narasumber dari Makam Bukit Siguntang, yaitu Bapak Sulaiman. Silahkan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Aulia Putri, dan di sini saya sudah berada di Bukit Siguntang bersama Bapak siapa nih? Sulaiman. Bapak Sulaiman. Nah, Bapak Sulaiman ini kalau tidak salah merupakan sejarawan yang ada di Bukit Siguntang. Benar, Bapak ya? Kira-kira lebih kurang. Oke, Bapak di sini menjadi sejarawan sudah berapa lama, Pak? Baru 30 tahun lah. Oh, baru 30 tahun. Berarti mungkin Bapak sudah sangat hafal begitu ya dengan sejarah yang ada di sini. Kebetulan kita dulu lagi muda, mantan turget. Oh, mantan Turgetnya lintas, jadi ke Jambi, ke Bangka, ke Cirebon, ke Lampung, lintas kita provinsi, ke museum-museum, ke artefak, ke kuil-kuil. Tahun zaman kita kan belum ada YouTube tahun 95, Ya, ya, jadi langsung ke tempat-tempat sumbernya, masuk ke tempat-tempat. Kalau begitu, saya ingin bertanya mengenai sejarah Bukit Siguntang ini, Bapak. Dari pertama kali berdiri dan juga asal-usul Bukit Siguntang ini. Jadi Bukit Siguntang ini kalau untuk taman wisatanya itu didirikan 1991, taman wisatanya, jadi lebih kurang 34 tahun. Tetapi kalau asal-usul namanya itu diambil dari Bukit Omang-Ambing, para pengapung. Kita dalam bahasa Palembang yang disebut Siguntang. Itu bukit pertama timbul. Jadi di Bukit Siguntang ini terdapat makam-makam ya, Bapak Ya, ya? makam Raja-Raja Palembang. Makam-makam Raja Palembang. Sudah Sriwijaya sebelum Kesultanan Demak Palembang. Dia masa tengah, masa transisi pertengahan. Selain makam-makam itu terdapat apa lagi, Bapak? Kalau penemuan banyak sekali, seperti artefak, gerabah, prasasti, dan keramik, kemudian di kapal. Tapi kita letakkan di Taman Purbakala Sriwijaya, Tangga Buntung. Iya, dipindahkan ke museum yang ada di Tangga Itu Buntung. lebih aman, Oh, kenapa lebih aman, Bapak? karena dia kan dijaga di museum, sedangkan ini kan tidak ada museumnya, hanya replika banyak. Oke. Nah, kalau untuk makam-makamnya sendiri di sini ada berapa makam dan makam siapa saja? Ada 7 makam, yaitu 4 makam, 3 makom tempat jelas. Makam ada jasad, makom penjelasan. Jadi ada 7 lebih kurang. Oh, jadi kalau makam itu yang ada jasadnya. Ya, Kalau yang makom, makom itu dapat ilasnya. penjelasan tempat persinggahan atau pusaka-pusaka beliau. Oh, begitu. Kalau boleh tahu yang mana saja yang makam, yang mana saja yang makom? Yang makom pertama Pangeran Raja Batu Api. Ya, konon yang dikubur katanya rantai, karena beliau juga laksamana angkatan laut. Jadi rantai, maka itu di pucuk itu ada gambar rantai dengan trisula. Jadi, kemudian Putra Selako itu selendang, dan Raja Samudra Alam. Ada yang ngomong mahkota. Mahkota. Ya, ada yang ngomong juga tempatnya bermeditasi. Jadi belum pasti, tapi jelas dia berjelasan dan posisinya tidak menghadap kiblat. Jadi sisanya makam itu ialah posisinya menghadap kiblat. Ya, yang makam menghadap kiblat ada jasad. Kalau makam itu yang siapa saja, Bapak? Putri Kemanggala, Panglima Bagus Sekarang, Panglima Bagus Kuning, dan Panglima Tuan Guru.
Nah, kalau untuk Pangeran Raja Batu Api itu tadi seperti yang Bapak bilang kan dia itu seorang laksamana. Ya, angkatan laut atau pangeran. Oh, boleh tahu nggak Pak asal usul atau kisah dari pangeran itu tuh seperti apa? Ya, orang dulu kan berasal, kalau dia itu kan berasal dari daerah apa namanya, Banyuwangi atau Belambangan. Nah, orang dulu sebelum menjadi raja dia mengelana, musafir, ini mencari ilmu atau berburu ke sana kemari, salah satunya ke Palembang atau Melayu. Nah, terdampar akhirnya meninggal di sini. Tapi sebenarnya dia bukan meninggal, dia meninggalnya tetap kembali ke daerah asal Banyuwangi, tetap Belambangan. Di sini hanya tempat dia bertapa atau berlatih silat ya. Di Kesultanan Palembang sendiri Sebelum Kesultanan. oh sebelum ya? Jadi masa kerajaan Palembang. Oh, di masa kerajaan Palembang. Di masa kerajaan Palembang itu hanya sebagai laksamana atau bagaimana? Laksamana juga merangkap pengawal dari raja-raja Palembang atau ajudan lah. Oh, ajudan. Nah, kalau boleh tahu juga apa sih jasa beliau kepada kerajaan Palembang gitu? Ya, salah satunya kan ikut mengamankan kerajaan. Jadi ya tugasnya seperti ajudan seperti atau umumnya pengawal, begitu ya. Oke. Sebelum beliau kembali ke daerah Banyuwangi. Kalau boleh tahu beliau itu meninggalnya karena berperang atau karena ada hal lain? Ada yang ngomong beliau sakit atau berperang, belum pasti kali itu. Tapi yang jelas tuh dia masih muda. Masih muda. Jadi sama dengan Wira Usaha juga masih muda. iya, jadi belum ada kayak keturunannya begitu. Penerusnya belum ada ya, Pak ya. Oke, sangat menarik mengenai kisah-kisah di sini, Bapak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah cerita mengenai Pangeran Raja Batu Api ini sama populernya dengan makam-makam yang lain? Oh, tidak. Yang populer itu hanya Pangeran Batu Sekarang, Batu Kuning, Batu Pangdana, dan Segentar Alam. Karena mereka itu merupakan sesepuh atau raja, putri, dan guru. Sedangkan yang jualan datangan, pendatang dari kerajaan luar ke Melayu atau Palembang. Caranya agar kisah Pangeran Raja Batu Api ini bisa dikenal banyak orang. Ya, dengan jalan buat konten-konten yang positif atau mengenalkan lewat internet. Oh, seperti yang lagi kita lakukan ini ya Pak ya? Kita lakukan sekarang. Kita bisa juga melakukan promosi-promosi event-event atau acara-acara tertentu. Oh, berarti di Bukit Sigintang ini sering mengadakan acara event-event begitu ya Pak ya? Sering. Seperti apa itu? Paguyuban, lomba burung, lomba motor-motor, mobil-mobil lawas, mobil-mobil lama, kemudian ada tari-tarian Sriwijaya, ada acara PPLI, Trans 7, itu banyak sekali. Nah, untuk acara-acara keagamaannya itu seluruh agama atau hanya agama tertentu? Seluruh agama. Hampir Agama. seluruh agama di Bukit Sigintang. Baik yang bertuhan atau tidak bertuhan. Contohnya itu seperti apa Bapak? Ya, kalau yang bertuhan, yang beragama sama seperti Konghucu, Hindu, Buddha. Yang tidak bertuhan mungkin ateis. Dia percaya kepada agama tapi tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kejawen kebalikannya, percaya kepada Tuhan tapi tidak meluk salah satu agama. Itu kebalikan, itu kejawen. Kemudian ada suku Lawiwitan, ada suku Baduy, ada suku itu beda-beda cara penyembahan. Nah, jadi intinya untuk bisa melestarikan kebudayaan yang ada di Makam Sigintang ini tidak hanya untuk Pangeran Raja Batu Api, itu ialah melalui sosial media atau internet tadi ya Pak ya? Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Mungkin hanya itu saja wawancara saya pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin tadi sudah melihat wawancara saya dengan Bapak Sulaiman mengenai Bukit Sigintang dan juga mengenai Pangeran Raja Batu Api. Nah, jadi dari wawancara itu, konteks sosial dan budaya yang bisa saya ambil, yang pertama itu dari Bukit Sigintangnya itu sendiri, yaitu saya awalnya itu mengira kalau Bukit Sigintang itu hanyalah tempat wisata biasa yang terdapat makam-makam dan sangat jarang begitu dikunjungi. Nah, ternyata pendapat saya itu tadi salah. Kalau berdasarkan kata Pak Sulaiman, Bukit Sigintang itu ramai sekali didatangi oleh seluruh agama, baik dari Hindu, Buddha,
agama Islam dan agama lainnya begitu yang ingin melihat-lihat atau mendengarkan secara langsung juga dari Bapak Sulaiman mengenai sejarah yang ada di makam-makam tersebut, dan juga sering diadakan acara-acara keagamaan seperti kalau kemarin Bapak Sulaiman itu bilang pada saat hari raya Waisak itu para umat Buddha akan berkunjung ke makam di Bukit Siguntang dan mengadakan sebuah acara berdoa menurut kepercayaan mereka. Nah, ternyata tidak hanya umat beragama saja yang datang ke makam Siguntang itu tadi. Ada juga ditemui beberapa orang-orang yang mengaku tidak bertuhan dan lebih tertarik dengan sejarah dari makam Siguntang itu tadi. Nah, karena itulah konteks sosialnya bahwa Bukit Siguntang itu tidak hanya dikunjungi untuk satu agama begitu, tetapi untuk seluruh agama juga. Dan untuk konteks budayanya juga saya sangat terkesan begitu ya, karena di Bukit Siguntang itu mencakup banyak sekali budaya, yaitu budaya Melayu dan juga budaya bawaan dari negara lain seperti Arab begitu ya. Seperti dari Pangeran Raja Api sendiri yang katanya membawa pengaruh agama Islam dan budaya-budaya Islam ke Palembang saat masa peralihan dari Kerajaan Palembang ke Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, jadi konteks budayanya itu juga lumayan menarik nih untuk dikaji di makam Siguntang itu tadi. Jadi teman-teman sudah didengarkan wawancara dari Bapak Sulaiman tadi, dan saya mengambil banyak sekali manfaat dari ceritanya, walaupun yang diceritakan oleh Bapak Sulaiman tadi terbilang sedikit ya, sangat minim, dan juga informasi-informasi dari internet itu juga sangat minim, tetapi saya masih bisa melihat adanya seperti konteks sosial budaya dan juga nilai-nilai yang terkandung dari kisah tersebut. Nah, jadi berdasarkan kisah Pangeran Raja Batu Api tadi, saya bisa mendapatkan beberapa nilai-nilai yang terkandung dari kisahnya. Seperti yang pertama itu kepemimpinan dan keteladanan dari si Pangeran Raja Batu Api. Kalau teman-teman menyimak tadi wawancara saya dengan Bapak Sulaiman, dijelaskan bahwa sebenarnya Pangeran Raja Batu Api itu terdampar di Palembang saat melakukan pengembaraan. Nah, dia mengembara itu agar mencari ilmu sebanyak-banyaknya sebelum akhirnya menjadi seorang raja. Nah, saat di Palembang tadi, dia merasa seperti, oh, saya betah nih di Palembang. Cuacanya bagus di sini, atmosfernya juga bagus. Jadi dia belajar tentang spiritual dan kepemimpinan itu juga di Palembang. Nah, tetapi dari situ juga mengapa saya bisa mengambil nilai kepemimpinan dan keteladanan, karena untuk menjadi seorang raja itu tidak mudah dan memerlukan banyak sekali persiapan begitu ya. Juga Pangeran Raja Batu Api ini dia itu sangat gigih begitu. Dia tidak mengandalkan yang namanya garis keturunan raja, tetapi dia memulai semuanya dari nol. Dia mempelajari dasar-dasar kepemimpinan dari wilayah lain, mempelajari dasar-dasar menjadi raja juga dari wilayah lain, dan juga dia dengan senang hati mengabdikan dirinya untuk ikut berjuang di wilayah tersebut sebagai seorang laksamana angkatan laut. Lalu yang kedua itu adalah nilai pendidikan. Nah, sebagai seorang mahasiswa, saya sangat terkesan dengan kegigihan dari Pangeran Raja Batu Api. Nah, dari cerita yang amat sangat minim itu tadi, saya bisa merasakan atau membayangkan diri saya kalau menjadi Pangeran Raja Batu Api yang kalau sekarang mungkin kita sebut merantau ya ke wilayah lain untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu tadi dari situ saya bisa mengambil nilai pendidikan karena Pangeran Raja Api dengan gigih mau mengambil atau belajar dari wilayah-wilayah lain. Dia tidak hanya terpaku dari wilayah Banyuwangi, wilayah Palembang gitu, karena di Palembang ini juga banyak pendatang lain kan. Nah,
dia mengumpulkan seluruh informasi-informasi tadi, dia jadikan bahan untuk evaluasi dirinya sendiri, hingga akhirnya dia merasa ilmunya tadi itu sudah cukup untuk menjadi seorang raja atau laksamana. Lalu yang ketiga itu nilai spiritual, ya, nilai spiritualitas. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi mengenai Pangeran Raja Batu Api yang sangat tertarik di Palembang karena suasananya pas begitu ya untuk ia bertapa. Nah, betul sekali teman-teman. Jadi dia itu merasa kalau wilayah Palembang terkhususnya itu di wilayah Bukit Siguntang. Nah, dia merasa tempat itu sangat cocok untuk ia jadikan tempat bertapa atau merilekskan pikiran begitu ya. Dan juga tidak hanya itu saja, berdasarkan apa yang saya dapat juga dari internet dan beberapa buku-buku mengenai makam Bukit Siguntang, kalau si Pangeran Raja Batu Api ini juga merupakan seorang ulama muda yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Palembang begitu. Nah, beliau ini membawa pengaruh dari Banyuwangi, yaitu agama Islam seperti kebudayaannya, sehingga dia juga ikut menyebarkan agama Islam di Palembang begitu ya. Nah, sehabis itu ada nilai keberanian. Nilai keberanian ini saya ambil karena saya mendengar bahwasanya si Pangeran Raja Batu Api ini, si Pangeran Raja Batu Api ini adalah seorang laksamana angkatan laut begitu. Nah, mengapa saya menyimpulkan nilai keberanian itu tadi? Karena menjadi seorang laksamana angkatan laut itu tentunya harus dibarengi dengan tekad dan keberanian yang amat sangat tinggi. Apabila kita tidak memiliki nyali begitu ya, tidak memiliki keberanian yang tinggi, tidak mungkin bisa menjadi seorang laksamana angkatan laut. Dan juga berdasarkan informasi yang saya dapat dari Bapak Sulaiman dan juga dari internet tadi, beliau bilang kalau Pangeran Raja Batu Api ini sering ikut seperti pertarungan baik di darat maupun di laut gitu ya, dan itu juga tentunya membutuhkan suatu keberanian begitu. Nah, lalu lanjut ke yang kelima, itu nilai keikhlasan. Nilai ini saya ambil karena sebenarnya hampir sama dengan nilai spiritualitas tadi. Alasannya karena Pangeran Raja Batu Api ini kan berasal dari wilayah lain, dari Banyuwangi, dan dia itu dengan ikhlas mengabdikan dirinya menjadi seorang ajudan raja, seorang panglima, bahkan seorang laksamana angkatan laut dari wilayah Palembang begitu. Dia rela mengabdikan dirinya karena itu tadi, karena dia ingin mengambil ilmu-ilmu kepemimpinannya selama berada di Palembang. Lalu selanjutnya itu ada nilai toleransi antar budaya. Nah, jadi teman-teman mungkin menyimak di wawancara saya dengan Bapak Sulaiman tadi bahwasanya Pangeran Raja Batu Api ini datang ke Palembang saat transisi peralihan dari Kerajaan Palembang ke Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, di Kerajaan Palembang itu sendiri kan masih terbilang kuat ya pengaruh dari agama Hindu Budanya itu tadi. Nah, tetapi Pangeran Raja Batu Api ini dia menerapkan yang namanya toleransi. Dia tetap menghargai agama Hindu dan Buddha yang ada di kerajaan sebelumnya. Nah, tetapi dia masih walaupun toleransi, dia tetap menyebarkan agama Islam tapi di jalan yang baik begitu. Dia seperti mungkin memberikan ceramah dari mulut ke mulut gitu, tidak sambil menghasut para warga yang tadinya beragama Hindu Buddha begitu. Dari wawancara saya dengan Bapak Sulaiman tadi, saya juga menanyakan perihal bagaimana sih upaya pelestarian dari kisah Pangeran Raja Batu Api tadi. Nah, apalagi tadi mungkin teman-teman masih ingat ya kalau Bapak Sulaiman sendiri bilang
kisah Pangeran Raja Batu Api ini sangat sedikit ada di internet, ada ceritanya begitu, dan juga masih belum banyak didengar oleh semua orang. Nah, jadi upaya dari pelestarian kisah Pangeran Raja Batu Api ini ialah kita membuat sebuah dokumentasi seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini dan menyebarkannya di internet secara luas begitu. Dan juga kita bisa membuat seperti penelitian atau artikel yang membahas mengenai Pangeran Raja Batu Api ini tadi, tapi kita perlu yang namanya melakukan riset lebih mendalam agar kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi mengenai Pangeran Raja Batu Api. Dan juga hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah berkunjung ke Taman Bukit Siguntang untuk melihat langsung begitu keadaan makam-makam di sana. Jadi tidak hanya makam Pangeran Raja Batu Api saja yang bisa kita lestarikan, tetapi makam-makam lainnya juga bisa kita lestarikan sehingga cerita mereka itu tidak bisa hilang oleh waktu. Nah teman-teman, jadi berdasarkan seluruh yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nah saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi berdasarkan kajian terhadap cerita rakyat kisah Pangeran Raja Batu Api tadi, dapat disimpulkan bahwa sosok Pangeran Raja Batu Api ini merupakan figur sejarah yang sangat agamis dan juga memiliki pengaruh penting dalam penyebaran Islam di Kerajaan Palembang. Meskipun ia berasal dari Banyuwangi, ia tetap menjalani perjalanan hidup yang cukup panjang di Palembang, tepatnya di Bukit Siguntang, untuk mendalami ilmu-ilmu kepemimpinan, ilmu bela diri, dan juga ilmu agama. Juga dia sebagai seorang laksamana, dia dengan rela menjadi seorang ajudan raja begitu. Kisah ini juga memperlihatkan nilai-nilai, yaitu nilai kepemimpinan, nilai keberanian, nilai spiritualitas, nilai keikhlasan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, kisah Pangeran Raja Batu Api ini juga memuat unsur sejarah-sejarah lokal yang penting, tetapi juga menjadi cerminan dari semangat toleransi antar budaya, pembelajaran sepanjang hayat, dan penghormatan terhadap proses pencarian ilmu. Cerita ini juga berfungsi sebagai media transmisi nilai budaya, pendidikan moral, dan penguatan identitas lokal. Nilai-nilai ini sangatlah relevan untuk ditanamkan kepada generasi muda sebagai bagian dari pembentukan karakter dan penghargaan terhadap warisan leluhur. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai kisah Pangeran Raja Batu Api di Bukit Siguntang. Semoga teman-teman semua suka dan juga semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari penjelasan saya pada hari ini. Saya juga berterima kasih banyak kepada teman-teman karena sudah menonton video ini sampai habis, dan juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak Sulaiman selaku narasumber di Bukit Siguntang atas waktunya. Beliau bisa menyisihkan waktu untuk wawancara bersama saya, dan juga terima kasih kepada Ibu Halida karena sudah memberikan tugas ini sehingga saya bisa menggali banyak sekali cerita-cerita yang ada di makam Bukit Siguntang dan membuat saya kembali tertarik untuk mengulik-ulik sejarah lokal yang ada di Palembang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.